Baik, mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas Rekayasa Pondasi 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan tanah lateral, yaitu dengan teori dari Rankine dan Coulomb. Jadi tujuan pembahasan ini adalah melihat konsep atau konsep dasar ya dari teori Rankine dan Coulomb untuk menentukan koefisien tekanan tanah lateral aktif dan pasif yang terjadi pada tanah, dinding penahan tanah ya. Oke. Oke, struktur penahan tanah. Struktur penahan tanah ini biasanya umum di dalam kehidupan sehari-hari, sering digunakan untuk menahan tebing ya yang berisiko runtuh, sehingga dibuatkanlah struktur penahan tanahnya di situ. Nah, pada dasarnya struktur ini adalah yang paling pertama menggunakan analisis konsep mekanika tanah gitu ya. Jadi teori-teori tentang tekanan tanah gitu ya, kemudian stabilitas lereng itu diterapkan di sini. Jadi yang perlu dipahami dalam struktur penahan tanah itu adalah bagaimana konsep perhitungan tekanan tanah, kemudian analisis stabilitas lerengnya. Pertama yaitu dalam konsep perhitungan atau analisis stabilitas lereng maupun analisis stabilitas DPT, ini yang harus dipahami adalah tentang keseimbangan statis, kemudian tegangan efektif, lingkaran Mohr, dan kekuatan geser tanah. Nah, istilah yang umum dalam perhitungan DPT yang nanti kita akan pelajari ya adalah koefisien tekanan tanah aktif itu apa. Jadi koefisien tekanan tanah aktif itu diartikan rasio tegangan efektif horizontal dan tegangan efektif vertikal. Jadi ketika dinding penahan tanah itu bergerak dengan jarak yang sangat kecil menjauhi timbunan tanah di belakangnya. Jadi ketika tanah mulai bergerak menjauhi timbunan tanah awalnya, itu sudah mengalami tekanan tanah aktif. Kemudian kalau yang pasif itu kebalikannya. Jadi di sini rasio tegangan efektif horizontal terhadap tegangan efektif vertikal saat dinding penahan tanah ditekan. Jadi bukan tanah bukan menekan, tapi si tanahnya menekan dinding gitu ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau si dinding menekan tanah gitu ya, kalau aktif tanah yang menekan dinding sehingga dia menjauhi bergerak menjauhi timbunan. Kalau ini si DPT-nya yang menekan tanah sehingga tanah menahan terhadap dinding penahan tanah ditekan atau tahan terhadap suatu massa tanah. Nah, kalau kondisi saat diam, simbolnya K0 itu perbandingan tegangan efektif horizontal terhadap tegangan efektif vertikal. Kondisi DPT-nya diam atau tidak bergerak, atau pada saat disebutnya at rest gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau aktif itu tanah atau di DPT menjauhi timbunan tanah. Jadi akibat tekanan tanah aktif. Nah, kalau yang pasif justru DPT-nya menekan tanah timbunan.
gitu ya. Jadi kebalikannya gitu ya, kebalikannya dari aktif. Oke, konsep dasar tekanan tanah lateral. Jadi misalkan dinding penahan tanah itu menahan suatu timbunan tanah. Terus kemudian kita asumsikan atau kita pertimbangkan kasus drain di mana tegangan geser tanah dihasilkan dari sudut geser dalam V tanahnya. Kemudian asumsinya permukaan antara dinding dan tanah dianggap tidak ada friksi. Kemudian permukaan tanah dianggap horizontal, tidak ada gaya geser pada bidang horizontal dan vertikal. Jadi tegangan vertikal dan tegangan horizontal menjadi tegangan utama atau principal stress. Kemudian tanahnya loose yang pada awalnya keadaan diam. Jadi kalau kita perhatikan gambar pertama tidak ada gerakan, kemudian dinding bergerak sedikit. Nah, sehingga tegangan efektif vertikal horizontal tanah efektif vertikal dan horizontal pada tanah AB bisa kita tentukan seperti di kedalaman Z itu gamma kali Z gitu. Kemudian kalau tegangan horizontal atau tegangan arah horizontal sigma X atau sigma 3 itu sama dengan K0 kali sigma 1, yaitu sigma 1 di sini adalah tegangan vertikal. Jadi K0 kali gamma aksen kali Z, di mana K0 adalah koefisien tekanan tanah saat diam. Jadi kalau kondisi diam K0 sigma 3 sama dengan K0 kali gamma aksen kali Z, atau sigma 3 sama dengan K0 kali gamma 1 atau gamma sigma Z gitu ya. Kan sigma 1 sama dengan sigma 3 atau arah tegangan vertikal tegangan arah horizontal atau lateral itu sama dengan K0 kali tegangan arah vertikalnya. Kemudian kalau kita gambarkan lingkaran Moore-nya kalau saat diam itu, jadi seperti gambar ya, seperti gambar di samping ini. Karena tanah belum runtuh, maka bidang runtuh itu yang garis ke atas itu ya. Ada sudut sebesar V, sudut runtuh. Kemudian karena belum runtuh, maka lingkarannya belum menyentuh bidang runtuh itu ya. Nah, kalau keruntuhan aktif artinya jika dinding bergerak dari elemen A ke B, tegangan tanah horizontal di A akan berkurang, tapi tekanan tanah vertikalnya tetap. Jadi artinya, nah kalau misalnya digambarkan lingkaran Moore-nya, dia membesar lingkarannya dan sampai menyentuh bidang runtuh. Sehingga kalau kita hitung sin V itu sama dengan perbandingan ya, sisi kalau itu dibuat segitiga OCF gitu ya. Jadi OC per FC per OC. Jadi sin V itu sama dengan FC per OC, itu dimana FC adalah jari-jari lingkaran Moore sama dengan sigma ZF dikurangi sigma horizontal X gitu ya, sigma vertikal Z dikurangi sigma horizontal X, kemudian per yang OC, panjang OC adalah jadi panjang FC itu adalah sigma Z
ZF dikurangi sigma XF ya per 2. Kemudian panjang OC adalah sigma ZF ditambah sigma XF per 2. Jadi kalau dibandingkan hasilnya adalah sigma ZF per sigma XF per sigma ZF. F itu adalah failure ya, runtuh, plus sigma XF. Nah, sehingga KA itu adalah perbandingan tegangan horizontal per tegangan vertikal. Jadi sama dengan kalau dari persamaan sin V, jadi 1 min sin V per 1 plus sin V gitu ya. Nah, kemudian keruntuhan pasif. Jadi kalau pasif kebalikannya, karena dinding bergerak menuju B, maka terjadi peningkatan tegangan tanah efektif horizontal sedangkan tanah vertikal konstan, maka lingkaran Mohr akan mengembangnya seperti gambar. Jadi kalau tadi aktif mengembangnya seperti sebelumnya, nah kalau pasif mengembangnya tegangan horizontalnya meningkat ya, jadi ke sebelah kanan. Nah, sehingga ketika kita hitung sudut sin V-nya adalah sama ya, sin V sama dengan FC per OC. Kalau OC-nya di sini menjadi tetap sigma ZF plus sigma XF per 2. Nah, kalau yang CF-nya kalau kita lihat tadi yang aktif itu sigma vertikal dikurangi sigma horizontal, jadi sigma ZF dikurangi sigma XF gitu ya. Nah, kalau yang pasif, nah ini tadi ya, sigma XF dikurangi sigma ZF. Nah, jadi kalau di KP kalau kita hitung adalah 1 plus sin V per 1 min sin V. Nah, kalau untuk teori Rankine ini KP bisa sama dengan 1 per KA gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan bersamaan bidang runtuh aktif dan pasif seperti ini. Nah, ini bidang untuk kondisi di lapangan yang sebelah kiri pasif ya, yang sebelah kanan Rankine zone. Jadi kalau sebelah kanan dia mendorong dinding, kalau tanahnya ya, kalau yang sebelah kiri dinding mendorong tanah, jadi kebalikannya. Nah, ini gambarannya lateral pasif dan aktif dan pasif ya. Jadi massa tanah di belakang dinding membantu mendorong tanah, massa tanah di depan dinding membantu menahan dorongan tanah gitu ya. Jadi rotasi yang lebih besar diperlukan untuk membentuk bidang runtuh pasif terhadap runtuh aktif seperti gambar. Oke, tekanan tanah lateral berubah sesuai kedalaman. Jadi kalau digambarkan diagramnya itu seperti segitiga di atas ya. Jadi kalau misalkan A itu yang pasif, B itu yang aktif, C itu karena tekanan hidrostatis air, kemudian D itu akibat tambahan tegangan beban merata di atas timbunan. Jadi tekanan tanah lateral itu berubah secara linear terhadap kedalaman, kecuali ada tambahan beban seperti di gambar D, maka tekanan tanah lateralnya kalau gambar
beban merata itu konstan sepanjang kedalaman gitu ya. Kemudian besarnya tegangan tanah lateral itu sampai kedalaman H itu sama dengan kalau tekanan tanah pasif Kp kali gamma kali H0 ya. Kemudian PP-nya atau gaya tekannya adalah luas diagram tegangan tanah, yaitu setengah alas kali tinggi, yaitu setengah Kp gamma kali H0 kuadrat. Jadi gamma aksen kali H0 kuadrat. Jadi posisinya adalah dari sepertiga tinggi H ya. Jadi posisi titik berat segitiga. Yang aktif hanya berbeda di besaran KA atau KP-nya. Jadi kalau KP itu lebih besar dari KA ya. Jadi gambarnya juga lebih kecil kalau aktif ya. Jadi tekanan tanah pada kedalaman H0 adalah KA gamma aksen kali H0. Kemudian gaya tekannya adalah luas diagram tegangan tanah, yaitu setengah KA gamma kali H0 kuadrat. Itu alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Posisi gaya tekannya berada di titik berat segitiga, yaitu H0/3. Nah, kalau misalkan ada muka air tanah, berarti ada tambahan tekanan sebesar, kalau kedalaman tekanan air tanahnya HW dari dasar ya sampai permukaan muka air tanah HW, maka tekanan tanah airnya adalah gamma W kali HW. Luas diagramnya setengah gamma W kali HW kuadrat. Posisi gaya tekan hidrostatisnya atau tekanan akibat air ini adalah HW/3. Kemudian yang D itu gambar akibat beban merata Q di atas timbunan merata ya. Jadi dia konstan sepanjang kedalaman sebesar, diagram tegangannya sebesar KA kali QS gitu ya. Kalau beban meratanya kita nyatakan dengan QS, berarti KA kali QS. Posisi gaya tekannya karena dia bentuknya rata, tidak segitiga gitu ya, persegi, berarti alas kali tingginya luasnya adalah alas kali /tinggi, berarti K0 kali QS kali tingginya yaitu H0, berarti posisinya berada di H/H0/2 gitu ya. Kita lanjut lagi tekanan tanah karena muka air tanah tadi ya. Jadi digambarkan kalau misalnya kita punya timbunan kedalaman Z, kemudian kita muka air tanah tebalnya sebesar ZW itu ya, dari muka air tanah sampai kedalaman dasar, maka koefisien tekanan tanah pada, jangan mengalihkan koefisien tekanan pada tekanan air pori ya. Jadi tekanan hidrostatisnya di kedalaman ZW adalah gamma W kali ZW, di mana PW adalah luas diagram tegangan hidrostatis, yaitu setengah gamma W kali ZW kali ZW, berarti setengah gamma W kali ZW kuadrat. Nah, posisinya adalah ZW/3, posisi gaya tekannya. Ya, jadi muka air tanah berada pada kedalaman ZW ya. Tekanan hidrostatis air porinya adalah gamma W kali Z dikurangi ZW.
Kemudian lateral akibat beban tambahan yang tadi ya, yang QS, beban merata QS, diagramnya berbentuk persegi karena merata dari atas ke bawah, tidak membesar seperti tekanan tanah aktif maupun pasif dan hidrostatis tadi ya. Nah, maka besarnya tegangan tanah, diagram tegangan tanahnya adalah K kali Q S. K-nya tergantung dia aktif, mendorong, aktif atau pasif ya. Jadi K kali QS, kemudian di kedalaman Z, maka P-nya adalah gaya tekannya adalah K kali QS kali tingginya yaitu Z. Jadi beban tambahan seperti beban merata QS bisa menambah tekanan tanah lateral pada dinding. Beban merata QS ini akan menambah tekanan tanah merata sepanjang dinding gitu. Jadi diagramnya juga konstan ke bawah ya, tidak membesar. Kemudian sebesar nilainya adalah sebesar K kali QS, di mana tekanan K ini adalah koefisien tekanan tanah, bisa aktif, pasif maupun at rest atau diam. Nah, gaya tekannya adalah luas diagram tadi ya, K kali QS kali tinggi. Yang ini misalkan ada contoh soal, tentukan tekanan tanah lateral pada dinding tanah. Di sini tanpa friksi, gambar ya, seperti gambar. Dia menahan beban 50 kPa di permukaan tanah. Hitung resultan gaya lateral per meter panjang pada dinding dan lokasinya dari dasar dinding muka air tanah berada di permukaan tanah. Nah, muka air tanahnya ada di permukaan tanah. Nah, itu coba dihitung. Pertama digambarkan dulu akibat tekanan tanah, kemudian akibat beban merata QS ya. Nanti kita bahas ini. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian kunci-kunci penting dalam tekanan tanah lateral. Jadi kalau untuk teori Rankine ini, tekanan tanah lateral pada dinding penahan tanah berkaitan langsung dengan tegangan vertikal efektif melalui nilai koefisien tekanan tanah aktif, tekanan tanah saat diam, dan pasif. Jadi kalau direntangkan nilainya, KA itu lebih kecil dari K0 dan K0 lebih kecil dari KP. Nah, untuk Rankine itu KA bisa sama dengan 1/KP. Dinding hanya diizinkan bergerak sedikit menjauhi tanah sehingga menimbulkan tekanan aktif pada tanah. Gerakan substansial dinding terhadap tanah diperlukan untuk mendorong terjadinya tekanan pasif dalam tanah. Jadi kalau dindingnya menekan tanah, pasif, terjadi tekanan tanah pasif. Teori Rankine hanya aplikabel pada dinding penahan tanah yang dianggap tanpa gesekan. Kemudian dindingnya vertikal dengan tanah homogen yang memiliki permukaan datar. Nah, itu untuk Rankine. Kemudian kalau untuk kolom bagaimana? Untuk kolom tahun 1776 mengusulkan bahwa kondisi keseimbangan batas dalam tanah di belakang dinding penahan tanah akan terjadi pergeseran slip sepanjang dinding dengan sudut theta terhadap bidang horizontal ya. Bidang runtuh slip kritis adalah salah satu yang memberikan tekanan tanah lateral maksimum terhadap dinding. Batas keseimbangan menggambarkan massa tanah dalam keadaan hampir runtuh, yaitu tegangan yang terjadi sama dengan kekuatan yang diberikan tanah. Nah, ini konsep dasarnya teori dari teori kolom.
Jadi dinding penahan tanah asumsi tanpa gesekan dengan tinggi H mendukung massa tanah homogen, sudut gesernya V. Nah, kemudian gaya-gaya yang bekerja pada bidang runtuh bisa digambarkan di bagian bawahnya, di mana gamma sama dengan gamma aksem. Nah, ini kalau kita hitung keseimbangannya, keseimbangan arah X sama dengan PA ditambah T cos theta dikurangi N sin theta. Kemudian PA itu W dikurangi T sin theta dikurangi N cos theta. Oke, arah Y ya maksudnya, bukan arah. Yang kedua adalah tegangan arah Y sama dengan W dikurangi T sin theta dikurangi N cos theta, di mana T sama dengan N kali tangan theta dan W sama dengan berat tanah ya, yaitu setengah gamma H0 kuadrat kali kotangan theta. Tuh. Nah, PA adalah setengah gamma kali H0 kuadrat kotangan theta kali tangan theta min V. Dengan mendiferensiasi terhadap theta dan turunannya dibuat sama dengan 0, maka kita mendapatkan nilai kritis theta dan gaya maksimum PA. Jadi gaya maksimum PA-nya kita buat sama dengan setengah gamma H kuadrat tangan kuadrat 45 dikurangi V per 2 sama dengan setengah KA kali gamma H0 kuadrat, sesuai ya. Nah, solusi yang didapat bisa menggunakan keseimbangan, batas keseimbangan analisis selalu menghasilkan beban runtuh yang lebih besar dari yang sesungguhnya, atau disebut solusi batas atau solusi tidak aman. Alasan utama kondisinya adalah bahwa tanah selalu memilih untuk mekanisme runtuh yang lebih efisien daripada mekanisme runtuh yang diasumsikan. Keakuratan analisis keseimbangan batas tergantung kepada mekanisme yang dipilih. Jadi memang ada batas kritis dan tidaknya. Jadi kalau untuk kolom ini analisis berdasarkan pertimbangan keseimbangan statis selalu menghasilkan beban runtuh yang lebih kecil dari yang sebenarnya, atau disebut solusi bawah, batas bawah atau solusi aman. Kemudian jika dua analisis tersebut memberikan hasil yang sama, maka itu adalah solusi yang sebenarnya. Secara umum, teori kolom memberikan perkiraan batas atas, sedangkan Rankine mengestimasi batas bawah tekanan tanah lateral. Jadi kalau Rankine itu kalau teori kolom itu lebih rinci gitu ya. Jadi banyak yang dimasukkan parameternya di situ. Jadi hasil yang dibutuhkan juga lebih aman ya. Kalau teori Rankine banyak asumsi generalisasi di situ. Bukan, teori kolom itu memberikan batas atas, sedangkan teori Rankine memberikan estimasi batas bawah gitu ya. Ya, betul. Oke, dinding penahan tanah dengan permukaan kasar dan urugan permukaan miring gitu ya. Nah, kalau misalkan ada permukaan tadi, kalau itu masih konsepnya sama, yaitu nilai yang diberikan dari teori Rankine dan teori kolom. Kalau kondisi tanah timbunannya masih datar, permukaannya, kemudian di DPT-nya masih vertikal lurus, itu hasil perhitungan dari kolom dan Rankine itu sama. Nah, kalau misalkan kolom itu bisa digunakan untuk kondisi seperti gambar ini. Jadi ketika permukaan timbunan tidak rata gitu ya, jadi ada kemiringan,
Kemudian permukaan DPT juga tidak vertikal lurus tapi ada miring. Nah, itu kita bisa gunakan dengan penambahan parameter sudut di atas. Kita bisa gunakan teori kolom di sini. Nah, Poncelet menggunakan pendekatan keseimbangan teori kolom untuk mendapatkan koefisien tekanan tanah aktif dan pasif. Jadi di sini ada friksi dinding sebesar delta dipertimbangkan. Kemudian di situ juga ada permukaan dinding berinklinasi dengan sudut nu. Kemudian kemiringan tanah urugan dengan sudut beta, gitu ya. Bidang runtuh sebesar theta terhadap horizontal. Nah, dari hasilnya diperoleh persamaan bidang tekanan tanah, koefisien tekanan tanah aktif dari kolom dan koefisien tekanan tanah pasif berdasarkan teori kolom ya. Di sini ada nilai delta, beta sama V. Kemudian ada nu ya. Nu itu tadi apa? Sudut inklinasi sudut permukaan dinding berinklinasi dengan sudut nu terhadap vertikal. Jadi yang di dalam itu ya nu tuh kemiringan dinding itu di situ ada sudutnya terhadap vertikal. Nah, itu nilai nu, nilai delta, nilai beta diketahui, tinggal dimasukkan, maka diperoleh nilai koefisien tekanan tanah aktif dari kolom dan pasif dari kolom. Nah, hasil hitungan tekanan tanah aktif dan pasif kolom itu tidak sama dengan kayak Rankine. Kalau Rankine itu Ka sama dengan 1 per Kp, kalau dari kolom Ka tidak sama dengan 1 per Kp. Jadi kemudian sudut inklinasi pada bidang runtuhnya kita bisa cari dengan theta sama dengan tan inverse 1 cos pi akar sin V cos delta sin V plus delta plus minus tan V. Jadi pada persamaan di atas, tanda positif menunjukkan kondisi aktif, tanda negatif menunjukkan kondisi pasif. Jadi kalau negatif pasif ya, positif aktif. Aslinya itu bidang runtuh akibat friksi ini itu membentuk lengkung, tapi ini di penyederhanaan Poncelet dibuat lurus gitu ya. Ini. Nah, biasanya delta itu diambil lebih kecil V per 3. Dalam praktek sebenarnya bisa lebih besar V per 3. Oke ya, jadi penjelasan tentang tekanan tanah aktif secara konsep dasarnya dari Rankine dan kolom itu seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang kasus soal-soalnya ya di presentasi berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.